Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Keluarga Sakinah, Harmoni, Komunikasi, dan Kasih Sayang, membahas pentingnya keluarga sebagai pusat pendidikan, akhlak, dan keteladanan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apakah kita sering merindukan Baiti Jannati? Apa itu Baiti Jannati? Baiti Jannati adalah rumahku, surgaku. Tapi apakah rumah kita benar-benar memberikan rasa damai itu? Keluarga sakinah bukanlah keluarga tanpa masalah, tapi keluarga yang pondasinya kuat sehingga cepat kembali ke jalur kedamaian saat badai datang. Kedamaian ini dibangun dari 3 pilar utama: harmoni, komunikasi, dan kasih sayang. Pilar yang pertama berupa pendidikan dan akhlak. Keluarga adalah pusat pendidikan dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah menjaga ini adalah perintah mendidik. Ayah, ibu, sadarkah kita? Kita adalah kurikulum berjalan bagi anak-anak. Anak-anak meniru, bukan hanya mendengar nasihat. Jika kita ingin anak kita berakhlak mulia, maka kita harus menjadi teladannya, seperti sholat yang disiplin, teladan kejujuran, dan teladan sopan santun. Selanjutnya, pilar 2 dan 3, berupa komunikasi dan kasih sayang. Komunikasi yang harmonis itu seperti jangan sampai kita ramah kepada orang lain, tapi kaku atau kasar kepada pasangan dan anak-anak kita. Luangkan waktu untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dan kunci utamanya adalah kasih sayang, mawaddah warahmah. Dalam Quran, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.
Saudara-saudara muslimin rahimakumullah, mawaddah adalah cinta yang menggelora, sementara rohmah adalah rasa menerima, memaafkan, dan bertanggung jawab. Rohmah dalam bentuk ucapan syukur atas peran pasangan, sentuhan lembut, dan kesediaan untuk selalu memaafkan. Mari kita jadikan rumah kita bukan sekadar tempat singgah, tapi pusat energi iman dan sekolah akhlak yang berkelanjutan. Mari bertekad untuk memperbaiki kualitas interaksi dan komunikasi kita mulai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.